Halo semuanya, selamat datang di channel Koko Numerologi. Kali ini saya akan membahas tentang yang namanya life path number. Ini memang yang paling terkenal ya, di dalam numerologi itu ada yang namanya life path number. Nah, life path number ini sebenarnya apa sih? Lain itu, bagaimana caranya kita tahu life path number kita dan apa sajakah arti dari masing-masing life path number. Nah, makanya simak ya video berikut ini. Life path number atau nomor jalur kehidupan adalah salah satu konsep utama dalam numerologi. Nah, nomor ini itu tuh dianggap sebagai salah satu aspek paling penting dalam peta numerologi seseorang. Kenapa? Karena mencerminkan perjalanan hidup mereka, tantangan yang mungkin mereka hadapi, serta bakat dan potensi yang mereka miliki. Nah, makanya life path number itu didasarkan pada tanggal lahir seseorang dan memberikan wawasan tentang karakteristik pribadi, kekuatan, kelemahan, dan tujuan hidup individu tersebut. Bagaimana cara menghitung life path number? Nah, makanya sekarang teman-teman, coba Anda siapkan ya selembar kertas dan pulpen tentunya, lalu tulis tanggal, bulan, dan tahun lahir Anda. Nah, Anda hanya perlu menjumlahkan angka-angka pada tanggal lahir tersebut. Jadi tanggal ditambah dengan bulan, ditambah dengan tahun lahir. Nah, hingga menghasilkan satu digit angka. Kecuali jika hasilnya adalah 11 atau 22 atau 33 yang disebut life path number, namanya master number. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitungnya ya. Mulailah dengan menuliskan tanggal lahir Anda dalam format angka. Misalnya, jika tanggal lahir Anda adalah 15 Juli 1990, tuliskan sebagai 15 ditambah 7 ditambah 1990. Nah, jadi pisahkan tanggal, bulan, dan tahun lahir menjadi komponen-komponen individual dalam contoh ini. Tanggal 15, bulannya 7, tahunnya 1990. Habis itu, kurangi setiap komponen menjadi angka tunggal. Untuk tanggal 1 plus 5 sama dengan 6. Tadi kan tanggalnya 15, jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, untuk bulan, kan bulannya bulan 7 atau bulan Juli. Nah, bulan 7 itu adalah 0 ditambah 7 sama dengan 7. Nah, untuk tahun 1990. Jadi 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 0 ya. Jadi sama dengan kan 19. Nah, kemudian 1 tambah 9 sama dengan 10. Nah, kemudian lagi 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, jika dijumlahkan angka-angka yang telah Anda kurangi, dari tanggal itu 6, dari bulan itu 7, dari tahun itu 1, sama dengan 14. Jika hasil penjumlahan adalah 2 digit ya, yang penting bukan 11, 22 atau 33 ya, kurangi kembali hingga mendapatkan 1 digit. Nah, tadi kan 14 tuh. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi life path number Anda untuk tanggal lahir 15 Juli 1990 adalah 5. Nah, makanya dalam numerologi ada 12 jalur kehidupan atau life path yang masing-masing memiliki vibrasi khusus dan unik yang diterima sejak kelahiran. Setiap vibrasi ini membawa makna dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, menciptakan profil yang unik untuk setiap individu. Penting untuk diingat bahwa tidak ada nomor keberuntungan yang baik atau buruk. Setiap nomor itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang inherent yang diserap sejak lahir. Sekarang ya teman-teman ya, mari kita bahas arti dari masing-masing setiap nomor jalur kehidupan atau life path number. Kita mulai ya dengan life path number 1. Life path number 1 adalah simbol dari pionir sejati. Seseorang yang ditakdirkan untuk merintis jalan baru, menjadi inovator, dan memimpin dengan otentisitas. Nah, jika Anda memiliki life path number 1, Anda adalah seseorang yang lahir dengan naluri kepemimpinan yang kuat dan ambisi yang besar. Anda adalah orang yang mandiri, menyukai persaingan, dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Kebahagiaan Anda terletak pada usaha keras dan pencapaian yang keras atau pencapaian yang besar. Sekarang kita tanya ya, kita lihat lagi, kira-kira ciri-cirinya apa sih orang yang memiliki life path number 1? Ciri-ciri utama life path number 1, mereka itu adalah pionir dan inovator. Anda memiliki kemampuan untuk melihat peluang di tempat orang lain yang tidak melihatnya. Anda menciptakan jalan kesuksesan Anda sendiri dan tidak takut untuk menjadi yang pertama mencoba hal yang baru juga. Ya, jadi nggak takut lah untuk jadi yang pertama atau mencoba hal-hal yang baru dibandingkan orang lain. Anda tuh berani. Nah, terus juga life path 1 itu memiliki kepemimpinan yang kuat. Anda memiliki naluri alami untuk memimpin. Orang-orang dengan life path number 1 itu seringkali ditemukan di posisi kepemimpinan, baik dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi. Selain itu, life path number 1 itu adalah memiliki fleksibilitas dan inovasi. Anda cenderung meraih kesuksesan dalam pekerjaan atau usaha yang menawarkan fleksibilitas dan kebaruan.
Anda membutuhkan kebebasan untuk mengatur pekerjaan Anda sendiri dan tidak suka diawasi dan diatur. Life path nomor 1 ini juga punya tantangannya. Tantangan utamanya adalah keseimbangan pribadi dan profesional. Salah satu tantangan terbesar Anda adalah menemukan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan Anda. Itu mungkin merasa sulit untuk memberikan waktu yang cukup bagi hubungan asmara, keluarga, anak-anak di tengah ambisi dan karir Anda. Karena memang life path nomor 1 itu termasuk orang yang punya ambisinya itu besar gitu ya. Makanya perlu diingat untuk dalam hidup itu perlu yang namanya keseimbangan. Nah, makanya kepercayaan dan delegasi ini juga Anda sering merasa harus melakukan semuanya sendiri yang bisa sangat menguras energi, emosi, dan pikiran. Belajar untuk mempercayai orang lain dan mendelegasikan tugas-tugas Anda itu akan sangat membantu. Karena biasanya orang yang life path number 1 itu biasanya lebih suka apapun semuanya itu dikerjain itu sendiri gitu loh. Mereka tuh nggak percaya kalau dikerjain oleh orang lain. Selain itu, tantangannya yang lain ya, keteguhan dalam menyelesaikan tugas. Anda itu memiliki kecenderungan untuk memulai banyak proyek tanpa menyelesaikannya. Sangat penting bagi Anda untuk fokus dan menyelesaikan apa yang telah Anda mulai agar tidak membiarkan orang lain itu menuai hasil dari kerja keras Anda. Tokoh-tokoh terkenal itu siapa yang memiliki life path number 1? Yang pertama adalah yang namanya Steve Jobs ya. Steve Jobs itu lahir pada tanggal 24 Februari 1955. Ini adalah contoh yang sempurna dari seseorang dengan life path number 1. Sebagai CEO Apple, Jobs dikenal sebagai inovator dan pemimpin revolusioner. Nah, di bawah kepemimpinannya, Apple menciptakan produk-produk yang tidak hanya menjadi trendsetter, tetapi juga mengubah industri teknologi secara keseluruhan. Jobs itu terkenal sangat kompetitif, bersemangat, dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang ia lakukan. Bahkan setelah meninggalkan Apple, ia mendirikan Pixar Animation Studio yang sukses sebelum akhirnya kembali ke Apple dan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dan juga Steve Jobs itu membawa Apple itu ke puncak kesuksesan dengan produk-produk inovatifnya. Nah, itu ya penjelasan dari life path number 1. Dan selanjutnya adalah life path number 2. Orang-orang dengan life path number 2 itu memiliki vibrasi kerjasama itu yang kuat, kemampuan dalam hubungan antar pribadi, dan juga orangnya tuh jago atau ahli diplomasi dan menjadi pendamai sejati. Nah, jika Anda memiliki life path number 2, Anda memiliki kemampuan interpersonal yang luar biasa, termasuk kemampuan komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk meramu kata-kata dengan sangat baik. Nah, Anda memiliki bakat alami untuk membuat orang-orang di sekitar Anda itu merasa nyaman dan dihargai. Life path number 2 itu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ya, pertama, ahli diplomasi dan komunikasi. Anda itu sangat pandai dalam berkomunikasi dan berartikulasi dengan jelas. Ciri-ciri utama berikutnya adalah pembangun hubungan yang kuat. Jalan hidup Anda adalah untuk menciptakan hubungan yang intens dan kuat. Dalam kepemimpinan, Anda membuat orang-orang yang Anda pimpin itu merasa dimengerti dan dihargai. Dalam kepemimpinan, Anda membuat orang-orang yang Anda pimpin itu merasa dimengerti dan dihargai. Anda sering menjadi lem ya yang merekatkan orang-orang di sekitar Anda, menciptakan kebersamaan yang hangat. Dan juga ciri-ciri yang lainnya adalah motivator dan penghibur. Anda itu memiliki loh kemampuan memotivasi dan menyemangati orang-orang di sekitar Anda untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Nah, tantangan utamanya ya adalah Anda itu cenderung memendam emosi dan sering bersembunyi di balik apa yang Anda rasakan sebenarnya demi menjaga perdamaian dan hubungan. Hal ini bisa membuat Anda itu menyerap semua energi negatif dari konflik yang tidak terselesaikan, yang pada akhirnya itu menguras pikiran dan membuat Anda cepat lelah. Dan juga tantangannya yang lain adalah mengabaikan keinginan pribadi. Anda itu sering ya mengabaikan apa yang Anda inginkan demi menyenangkan orang lain dalam jangka pendek. Ini dapat membuat Anda tuh memulai banyak pertemanan tetapi tidak baik untuk jangka panjang. Nah, makanya Anda tuh perlu belajar untuk memberi batasan dan tidak selalu mengorbankan keinginan pribadi itu demi orang lain. Selanjutnya adalah tantangannya ya, menghindari konflik. Nah, meskipun kemampuan Anda dalam menjaga perdamaian adalah aset yang berharga, Anda juga harus sadar bahwa beberapa konflik dalam hidup ini itu tuh nggak bisa dihindarin. Menghadapinya secara langsung meskipun sulit, kadang diperlukan untuk penyelesaian yang sehat. Saya kasih contoh ya, tokoh terkenal orang yang memiliki life path number 2. Nah, tokoh terkenalnya siapa? Namanya Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen itu lahir pada tanggal 2 April 1805. Adalah contoh yang sempurna dari seseorang dengan life path number 2. Nah, sebagai seorang penulis terkenal dari Denmark, karya-karyanya seperti The Little Mermaid atau Putri Duyung itu telah tertanam dalam alam bawah sadar kita. Cerita-ceritanya itu seringkali mencerminkan perjalanan emosional dan pengorbanan yang juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Nah, itu ya penjelasan dari life path number 2. Dan selanjutnya life path number
3. Orang-orang dengan life path number 3 itu memiliki vibrasi yang sangat kuat dalam hal ekspresi diri yang bebas dan penuh kreativitas. Jika Anda memiliki life path number 3, Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk mengembangkan imajinasi dan rasa ingin bermain-main serta berpetualang yang Anda bawa sejak kecil hingga dewasa. Imajinasi Anda itu sangat liar, ya, menjadikan Anda seorang pendongeng dan pencerita yang handal. Ciri-ciri utamanya adalah kreativitas dan ekspresi diri. Anda itu sangat cocok dalam bidang pekerjaan yang menuntut kreativitas seperti fotografi, desain, fashion, dan musik. Jalan hidup Anda adalah untuk mengejawantahkan ide-ide kreatif yang sering bermunculan di kepala Anda, mengeksekusinya dan mengekspresikannya menjadi identitas otentik diri Anda. Nah, selain itu, lingkungan yang tepat. Anda itu berada di lingkungan yang tepat ketika Anda mendapatkan kebebasan dan keleluasan untuk mengekspresikan diri, mengatakan kebenaran tentang apa yang Anda yakini, dan membicarakan ide-ide Anda secara terbuka tanpa rasa sungkan. Nah, selain itu, ciri-ciri utamanya adalah kemampuan yang analisis. Anda itu memiliki kemampuan analisis yang baik yang memungkinkan Anda itu memperhatikan detail tanpa kehilangan gambaran besar dari suatu peristiwa atau kejadian. Nah, selain ciri-ciri utama itu juga ada namanya tantangannya juga. Nah, tantangannya adalah biasanya kalau yang life path number 3 ya, kerja berlebihan. Meskipun Anda sangat giat dalam bekerja dibandingkan dengan orang-orang di sekitar Anda itu harus menyadari bahwa jalan hidup Anda untuk meraih sukses bukan dari seberapa keras Anda bekerja atau banyaknya jam kerja yang Anda gunakan. Penting bagi Anda untuk rehat dan membiarkan alam bawah sadar Anda atau pikiran Anda itu bekerja untuk mengembalikan kreativitas Anda. Selain itu, tantangannya yang lain adalah Anda itu gampang atau mudah frustasi dan antipati. Anda itu sangat mudah frustasi, menjadi sinis, kesal, dan antipati terhadap sesuatu atau seseorang atau juga kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan Anda. Anda itu tidak boleh menyanyiakan bakat kreativitas Anda dengan berada di sekitar orang-orang yang menguras waktu dan tenaga Anda. Nah, selain itu juga kurangnya fokus dan konsisten. Meskipun kreativitas Anda bersifat ekspansif dan memancar, Anda itu kerap kali berantakan dan tidak fokus. Fokus dan konsistensi pada kreativitas Anda itu adalah kunci sukses utama bagi orang-orang dengan life path number 3. Ini adalah tokoh terkenal ya yang memiliki life path number 3, yaitu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah contoh lain dari seseorang dengan life path number 3. Meskipun sukses dalam karirnya, Gus Dur itu tidak sepenuhnya memaksimalkan potensi life path number 3 karena belum berada di lingkungan yang memberikannya kebebasan dan keluasan untuk mengekspresikan diri dan membicarakan ide-idenya secara terbuka. Nah, itu contohnya ya, dan itu adalah penjelasan dari life path number 3. Nah, selanjutnya adalah life path number 4. Orang-orang dengan life path number 4 itu memiliki vibrasi yang stabil, terstruktur, cermat, dan sistematis. Jika Anda memiliki life path number 4, Anda adalah orang yang teliti dan sangat terencana. Anda memiliki kecerdasan intuisi yang tajam dan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan setelah melalui pemikiran panjang dan analisa yang sistematis yang sering memakan waktu. Hal-hal tersebut itu memberikan Anda kemampuan alami untuk memecahkan masalah hingga ke akar-akarnya. Life path number 4, ciri-cirinya yang utama adalah stabilitas dan struktur. Anda adalah individu yang sangat menghargai keteraturan dan sistem. Anda memiliki bakat alami dalam menyusun dan mengorganisir sesuatu dengan rapi dan teratur. Dalam karir Anda itu sering diberi tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas penting yang melibatkan penyusunan fondasi, proyek, atau organisasi. Nah, selain itu juga ciri-cirinya adalah analisis dan perencanaan. Kemampuan analisa Anda yang mendetail dan terstruktur itu membuat Anda mampu menyelesaikan tugas dengan sangat teliti. Anda itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan pemikiran panjang dan analisa yang sistematis. Ketika Anda mencintai pekerjaan Anda akan merasa sangat terikat dengan pekerjaan itu, menunjukkan dedikasi tinggi dan perhatian yang mendetail. Nah, selain itu juga Anda juga memiliki namanya dedikasi dan ketelitian. Anda adalah individu yang sangat berdedikasi dan teliti dalam pekerjaan Anda. Jalan hidup Anda itu ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang berguna, penuh arti, dan memberikan dampak positif serta pengaruh besar pada lingkungan sekitar Anda. Selain itu, selain ciri-ciri utama, ini juga ada namanya tantangan utamanya. Tantangan utamanya adalah yang pertama, kurangnya pengakuan. Salah satu tantangan terbesar bagi orang dengan life path number 4 adalah mereka itu sering melakukan sesuatu yang sangat penting namun nggak dihargai selayaknya. Seringkali orang lain yang mendapatkan pengakuan atas pekerjaan Anda. Selain itu, tantangan utamanya yang kedua adalah fleksibilitas. Kecermatan dan sistematis Anda itu membawa keuntungan bagi hidup Anda, namun Anda harus belajar untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan situasi yang tidak terduga untuk mempercepat pencapaian tujuan hidup Anda. Tokoh terkenal dengan life path number 4
4, yaitu Oprah Winfrey. Salah satu tokoh terkenal dari seseorang dengan life path nomor 4 adalah Oprah Winfrey sebagai pembawa acara terkenal, produser, artis, penulis, dan dermawan. Oprah Winfrey itu lahir dalam kemiskinan, namun dengan perencanaan yang terstruktur dan sistematis serta sedikit fleksibilitas dalam karirnya, dia berhasil menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menjadi miliarder. Selanjutnya ya teman-teman, saya akan membahas life path number 5, 6, 7, 8, dan 9 di video part yang kedua. Jangan lupa ya, like, comment, and share, dan jangan lupa juga Anda subscribe agar tahu info up to date tentang numerologi, law of attraction, spiritual, dan hal menarik lainnya.